Halo, selamat datang di siniannya Alfian. Aku sebelumnya mau nanya dulu nih sama kamu yang dengerin ya. Pernah nggak sih ngerasa jadi pecundang saat ngeliat hal-hal hebat atau mungkin pencapaian yang udah bisa diraih sama teman seumuran atau mungkin di bawah kamu gitu? Kayak, loh kok dia tiba-tiba bisa begini lah, loh kok dia udah bisa begini, loh kok dia udah dapat itu gitu. Di saat diri kamu tuh ya masih biasa-biasa aja gitu. Kayak ngerasa, aduh kok aku pecundang banget ya, kok masa aku gak bisa-bisa sih, apa aku bodoh ya gitu. Pernah gak kamu ngerasa gitu? Ya sebenarnya dari beberapa tahun lalu sih aku merasakan hal tersebut gitu, sangat-sangat merasakan. Dan pada akhirnya aku tahu jawabannya tuh sekarang, yaitu ketika aku menerapkan yang namanya sawang sinawang, yaitu adalah yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kamu lihat si A umur di bawah kamu, misalkan ya taruhlah dia tahu usia 21, 22 gitu, udah nikah gitu kan. Ya ya mungkin kamu akan lihat, wah pencapaiannya dia udah bisa nikah ya gitu. Yang mana sebenarnya aku jujur salut sebenarnya sama orang yang udah di usia-usia yang sekarang ini nikah gitu. Sebenarnya nikah di usia-usia yang di usiaku ya udah usia 25 ke atas, itu nikah tuh kan hal yang wajar ya, bukan nikah muda gitu. Nikah wajar lah sebenarnya, udah cukup siap lah untuk kayak membina. Tapi aku masih salut gitu. Kayak gimana dia bisa berkomitmen menjalani komitmen dengan nanti dia bakal ketemu badai atau pelangi gitu. Tapi ya jujur aku masih salut gitu. Tapi yang mungkin kita nggak tahu kan, ujian di baliknya itu apa, harga yang harus dia bayar itu apa, kita nggak tahu. Ya mungkin dia nikah muda tapi bisa jadi dia dapat uh, cobaan buat LDR 5 tahun, ya kan, kita nggak tahu. Atau dia udah nikah tapi tiba-tiba dia dapat cobaan uh, keluarga yang ya mohon maaf ya jelek gitu, dapat, ya kan kita nggak tahu Pak, kalau keluarga bisa tiba-tiba dapat yang ampas kayak gitu, kita nggak tahu ya kan. Terus ada lagi yang uh, ya ini sih mungkin masalah yang klasik, tapi ya mohon maaf bukan bermaksud menyudutkan, tapi ada yang memang dia nikah tapi dia juga belum dipercayakan keturunan gitu. Itu kan banyak gitu, kita nggak tahu nih, kita nggak tahu apa yang udah dilewatin sama ini orang buat uh, bisa dapat hal itu. Karena ya aku percaya bahwa ada harga yang dibayar gitu, kayak nggak mungkin senang terus, nggak mungkin gitu, pasti ada sesuatu yang dikorbankan gitu loh. Ya kalau misalkan lihat ada orang sukses karirnya mapan usia muda gitu, selainnya mungkin karena faktor keluarga itu kan, juga kemungkinan kan karena kerja keras ya. Tapi selain kerja keras kan kita tuh nggak tahu percintaannya dia seabsurd apa, percintaannya dia sehancur lebur apa. Pada akhirnya dia hanya fokus di karirnya gitu, tanpa peduli dan tanpa mengenal lagi apa itu gimana rasanya deg-degan ketika ketemu lawan jenis, gimana rasanya um, benih-benih cinta itu muncul gitu kan. Dia udah nggak ngerasain. Yang dia tahu tuh ya udah, dia tuh ngejar karir karena dia ya udah cinta sama karirnya gitu, sampai dia mengabaikan ya jodohnya, bukan jodohnya sih, mengabaikan jatuh cintanya ke lawan jenis gitu. Kita nggak pernah tahu, makanya sawang sinawang atau bisa dibilang melihat yang melihat
lebih dekat lagi melihat bukan cuman dari kacamata kita juga gitu, bahwa ya emang nggak ada yang bener-bener bisa hebat di semua hal, dan ya nggak apa-apa juga kan kita nggak hebat di semua hal gitu. Siapa orang yang bisa hebat di semua hal? Nggak ada. Pasti dia ada satu hal yang bisa dibilang dia mediocre atau dia cemen parah gitu. Dia hebat dalam menemukan pasangan, tapi mungkin dia bisa aja cemen dalam menentukan atau menghitung budget. Kita nggak tahu, ya kan? Itu aja sih. Jadi kayak rasanya bahwa mungkin ini juga jadi pengingat buat aku, kayak kalau kamu ngeliat orang lain hebat, atau ketika kamu ngeliat orang lain dapat pencapaian, ya jangan saat ngeliat orang lain di atasnya itu, tapi ngeliat apa yang udah dilaluin gitu. Ya mungkin juga berliku-liku, kerikilnya tajam-tajam gitu. Kita nggak pernah tahu. Yang kita tahu kan ketika dia udah dapat prestasi A, ketika dia udah bisa membeli sesuatu mewah gitu, suatu barang mewah gitu kan, barulah kita tahu oh iya ini berhasil. Tapi kita dia memang tipikal orang masyarakat dunia aja sih sebenarnya, kayak iya kan ngelihatnya tuh cuma dari hasilnya gitu, proses gagal di belakangnya, proses nangis-nangisnya, proses keringat darah di belakangnya yang kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kayak amat sangat naif kalau cuma ngelihat berhasilnya doang gitu. Kayak usaha-usaha sebelum-sebelumnya tuh kayak gak diapresiasi gitu. Makanya itu pun juga akhirnya yang membuat aku jadi pelan-pelan banget buat bisa nerima ya nggak apa-apa gagal gitu, bikin lagi yang baru. Karena kalaupun sekarang gini, gagal itu kan ada di belakang layar ya, dan orang lain kan nggak tahu loh kita gagal gitu. Yang orang lain tahu adalah yang di depan layarnya gitu, istilahnya yang kelihatan gitu. Kita nggak tahu di belakangnya gagalnya kayak gimana. Makanya buat ini juga pengingat lagi sekali lagi buat aku, kayak kalaupun di belakangnya kamu chaos, kamu penuh dengan drama segala macam, tapi pastikan ketika kamu di depan, kamu sajikan yang sangat-sangat terbaik, diupayakan dengan terbaik gitu. Meskipun emang di belakangnya tuh jalannya tuh ampun-ampunan dah, terjal banget gitu. Tapi kan orang lain nggak ngelihat gagalnya. Tapi orang lain kan nggak mau, kan nggak lihat dan nggak mau lihat sebenarnya gagalnya kita. Yang orang lain tahu itu yang mereka lihat aja, dan ya itu normal gitu sebenarnya. Makanya orang susah banget tuh menerapkan sawang sinawang gitu. Kalau misalnya kamu lagi bikin sesuatu terus kamu ngerasanya ini sampah, ini apa gitu, ya udah nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Kalau memang kamu ngerasanya itu sampah, ya udah diemin aja dulu, siapa tahu sampahnya bisa didaur ulang, terus tiba-tiba jadi sesuatu yang baru. Ketika disajikan ke orang akan wah keren nih, padahal kita nggak tahu sesuatu yang sebelum kita sajikan ke orang lain itu sampah, kita pernah anggap itu sampah. Dan aku banyak juga kok gitu, terutama kalau aku ya, karena emang basicnya tuh adalah dunia cerita gitu. Banyak cerita-ceritaku yang cuman jadi sampah di folder gitu, kayak gak pernah disentuh. Udah ada puluhan kali, alhamdulillah udah ada puluhan tuh cerita-cerita ya, cuman ngambang doang gitu di folder gitu, nggak tahu mau diapain, sampah nih. Tapi lucunya adalah cerita-cerita ini berhasil, kayak ada beberapa yang emang menang lomba, ada beberapa yang masuk media juga gitu, syukurnya gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Yang penting kita ketika cerita itu kita lihat jadi sampah, ya kita harus berani buat buka lagi, kemudian ya daur ulang aja itu sampah. Kita kan nggak pernah tahu, dan orang lain kan nggak pernah lihat bahwa kita itu ngerasa frustasi dan ngerasa gagal ketika menulis cerita itu, atau ketika membuat sesuatu itu. Yang orang lain tuh sesuatu itu jadi gitu bentuknya gitu kan.
proses di belakangnya itu ya sebenarnya orang lain tuh nggak mau tahu banget gitu. Ya mungkin mau tahu dan mungkin bisa aja dikontenin buat nambah rasa apa namanya, rasa penasaran dan rasa keterikatan dengan cerita itu karena ada cerita di baliknya gitu kan. Tapi ya emang kebanyakan kita nggak mau tahu sih buat cerita di belakangnya, sedih-sedih apa segala macam drama itu. Kayak ya mungkin ada beberapa orang yang suka tapi selebihnya tuh kayak apaan sih, drama banget gitu. Jadi ya intinya adalah sawang sinawang atau gimana caranya supaya kamu tuh bisa nggak gampang banget buat menghakimi orang lain dan juga nggak gampang buat mengkerdilkan diri sendiri gitu pada akhirnya. Itu aja sih. Karena jujur ketika bukan cuman kamu doang, aku juga sama ketika ngeliat orang lain dapat pencapaian A, B, C gitu, pasti di dalam diri itu ada ngerasa kayak iri, itu udah pasti ada gitu kan. Terus kayak bertanya-tanya gitu, kok dia bisa ya gitu, seumuran atau mungkin di bawah aku dia udah bisa mencapai A, B, C gitu. Padahal mungkin kondisi strata ekonominya sama, tapi apa nih yang harga yang dia bayar, apa nih yang dia korbankan sehingga dia bisa dapat sesuatu yang kayaknya ini di umuranku nih belum pernah ada yang kayak gitu gitu. Nah, itu yang akhirnya harus dicari tahu dan dicari tahunya itu ya tentu saja dari kamu lebih dekat sama diri sendiri, mengenal juga diri sendiri dan ya istilahnya buat berhenti untuk kayak menganggap atau mengkultuskan pencapaian orang lain dan sebenarnya juga diri sendiri sih, kayak oh ya udah gitu. Takutnya ketika kamu mengkultuskan pencapaian itu, kamu jadi takut buat melangkah ke hal berikutnya gitu. Karena ada benchmark atau ada tandanya nih, ada penandanya nih gitu. Ini nanti standarnya ini harus di sini nih gitu. Mau nggak mau kan standarnya harus ini nih. Jadi akhirnya kamu takut buat coba hal baru, takut buat coba untuk menyesuaikan zaman karena mungkin karena kamu ngerasa lah pencapaian aku kan bisa di sini, tapi belum tentu usaha kamu yang sebelumnya bisa menyamai pencapaian kamu, usaha kamu yang setelahnya, karena pencapaian kamu yang sebelumnya itu udah gede, jadi kamu takut buat mencoba ke usaha berikutnya gitu. Jangan-jangan nanti usaha berikutnya atau proses berikutnya yang kamu jalanin, pencapaiannya itu nggak sebesar yang sebelum-sebelumnya. Kan takutnya kan di situ, gitu kan. Ya, makanya aku sih ini nasihat buat diriku sendiri ya, terutama kayak nggak apa-apa loh gitu, buat nggak kayak orang lain dan punya standar sendiri gitu. Meskipun mungkin akan dilihatnya kayak nggak pernah berkembang, nggak pernah masuk untuk jadi standar yang orang lain bilang. Tapi ya karena emang itu kamunya di situ emang baru bisanya segitu, ya udah lakuin segitu gitu. Kalau nanti mungkin ada rezeki ya silakan kamu eskalasi, kamu tambah lagi gitu kan prosesnya, terus kamu lihat lagi gitu. Karena ya malah kan ketika kamu hanya bilang bahwa pencapaian itu hanya dipatok ke orang lain gitu, sampai kamu lupa pencapaian-pencapaian kecil gitu karena terlalu sering lihat prestasi yang besar, pencapaian yang besar, sehingga kamu lupa mengapresiasi atau mungkin berterima kasih sama hal-hal kecil yang kadang-kadang luput buat kita syukurin, luput buat kita lihat lagi kayak gitu. Jadi ininya jangan lupa lihat ke diri sendiri dan jangan melulu lihat orang lain. Dan ya bersyukur karena seenggaknya kalaupun kamu nggak ada pencapaian, kamu bertahan hidup aja udah bagus.
Jadi ya sekian untuk siniaring Alfian kali ini dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan dadah.